Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karena remblong, truk muatan kulit sawit menabrak 2 warung di Salatiga. 1 warung bahkan terseret bersama truk ke dalam sungai. Krisis air bersih kian parah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Warga pun rela berebut air minum yang disalurkan polisi. Mantan Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan jabatan Gubernur Jawa Tengah kepada Nana Sujana selaku pejabat Gubernur Jawa Tengah. Diduga karena rem tidak berfungsi dengan baik, sebuah truk muatan kulit sawit menghantam 2 warung di Jalan Patimura, Kota Salatiga, Kamis pagi. Truk baru berhenti setelah terjun ke sungai, beruntung tidak jatuh korban jiwa karena kondisi warung sedang kosong. Akibat kerasnya tabrakan, salah satu warung terseret bersama truk masuk ke sungai sedalam 4 meter di Jalan Patimura, Kota Salatiga, Kamis pagi. Sedang warung soto lainnya mengalami kerusakan parah. Tabrakan terjadi saat truk muatan sawit yang dikemudikan Mugiono melaju dari arah Taman Sari menuju pabrik CPI. Namun setiba di lokasi, truk yang seharusnya belok ke kanan malah berjalan lurus. Truk kemudian oleng lalu menghantam 2 warung. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena kondisi warung sedang kosong. Namun sopir truk menderita patah tulang kaki bagian kiri sehingga dievakuasi ke RSUD Kota Salatiga. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena rem truk tidak berfungsi dengan baik alias blong. Di atas itu udah kencang terus layer nih dan itu kondisi kenapa itu Mas bisa ganter itu? Blongnya ini. Blong. Ya. Itu kondisi lalu lintas gimana Mas? Masih sepi jam 3-an. Waktu itu jadi kan lagi di nyuci ting cucian. Oh, nyuci cucian. Ya. Itu kan sopir membunyikan klakson atau Mas? Enggak, blayer-blayernya. Blayer Mas. Ya. Terus sopirnya gimana Mas kondisinya Mas? Katanya patah tulang kakinya. Itu sendiri atau ada kena Mas? Sendiri kayaknya, teman-temannya pada turun. Sampainya di lokasi, kemudian jalan menurun, meninggung sedikit, kemudian terganggu untuk fungsi rem sehingga menabrak warung yang ada di sebelah kiri jalan, kemudian jatuh ke parit. Itu menabrak berapa warung? Untuk warung sejumlah 2 berjejeran. Kalau untuk korban seperti apa? Untuk korban sementara ini hanya pengemudi truk atas nama Mugiono mengalami luka pada kaki kiri. Untuk kepentingan penyelidikan, truk dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Salatiga dengan menggunakan derek. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Warga desa Candirejo, Kabupaten Magelang harus berburu air bersih ke lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Sebab hingga saat ini desa mereka masih dilanda kekeringan. Hal itu dilakukan warga jika tidak ada bantuan air bersih yang datang. Selama musim kemarau, setiap hari warga yang tinggal di Bukit Menoreh, tepatnya di desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, berjuang mencari air bersih. Truk tangki air yang datang menjadi penolong mereka untuk bertahan hidup. Saat ada bantuan air bersih datang, warga berbondong-bondong membawa jeriken, galon, dan juga ember untuk menampung air bersih. Namun jika tidak ada bantuan, warga mau tak mau mencari air yang lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka, di bawah bukit dengan jarak 1 kilometer. Saat ya ke sungai jauh. Jauhnya berapa kilo? Ya 1 kilo ada. Terus biasanya warga ngambilnya jalan kaki atau gimana itu? Jalan kaki. Terus ini kurang nggak dropping dari BPBD, Bu? Cukup, alhamdulillah, matur nuwun. Kalau mobil BPBD berapa hari sekali ke sini? 4 hari. Selain dari BPBD masih ada sumber lain, Bu? Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Bantuan air bersih ini didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Magelang secara bergilir ke dusun atau ke desa yang terdampak kekeringan.
BPBD memberikan setidaknya 300.000 liter air bersih ke Kecamatan Borobudur, Tempuran, dan Kecamatan Pakis. Letak Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur berada di dataran tinggi perbukitan menoreh. Bila datang musim kemarau, desa tersebut selalu dilanda bencana kekeringan. Tak hanya sumur, pertanian dan pepohonan di desa tersebut nyaris mati karena tak mendapat guyuran air hujan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Warga desa Menganti di Banyumas berebut air minum yang disalurkan pasukan Brimob Polda Jawa Tengah. Kedatangan air minum seperti berkah besar bagi warga karena air biasa langsung dikonsumsi. Warga desa Mengganti lalu menyerbu mobil yang membawa air bersih Selasa siang. Warga juga langsung menikmati air karena sudah disaring dan dijernihkan. Kedatangan mobil khusus ini menjadi pelepas dahaga bagi warga karena terdampak kemarau panjang. Sebanyak 2.000 liter air langsung minum disalurkan pasukan Brimob Polda Jawa Tengah menggunakan mobil khusus penyaring air. Selain langsung diminum, warga juga membawa pulang air dengan jerigen dan galon. Warga mengaku akibat sumur-sumur mengering mereka terpaksa berburu air bersih ke sungai-sungai. Udah kering banget. Mulai kapan itu? Udah mulai bulan kemarin. Terus hari-harinya gimana? Ya langsung. Langsung di mana? Ya di rumah tangga itu semua orang. Yang masih ada gitu? Ya, yang masih ada. Gimana susahnya nggak ada air itu gimana, Pak? Ya, susahnya yang mau nyuci aja susah banget, Pak. Terus untuk minum juga susah? Buat minum ya beli. Beli berapa tuh? Ya 1 galonnya 5.000. Selain air untuk minum, pasukan Brimob juga menyalurkan air untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Melaksanakan bakti sosial berupa pemberian air bersih, termasuk kita berikan air ya bersih yang siap untuk dikonsumsi. Dengan kita mendatangkan mobil water treatment dari Sat Brimob Polda Jateng yang ada di Semarang. Ini gunanya untuk membantu warga yang saat ini mengalami kekurangan air karena dampak dari musim kemarau yang panjang. Desa Menganti menjadi satu dari 23 desa di Banyumas yang terdampak kekeringan parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyumas mendata ada 23 desa yang terdampak kekeringan dan tersebar di 19 kecamatan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Krisis air bersih tak hanya dirasakan oleh warga desa, namun juga dirasakan oleh warga yang tinggal di perkotaan. Sudah 3 bulan sejumlah kelurahan di Kota Tegal mengalami krisis air bersih. Saat ada bantuan air yang datang, warga langsung menyerbunya. Sudah hampir 3 bulan, warga sejumlah kelurahan di Kota Tegal dilanda krisis air bersih. Salah satunya warga Kelurahan Panggung. Tak heran saat ada bantuan air bersih dari Polres Kota Tegal, warga saling berebut mengisi ember serta jerigen yang mereka bawa. Pada musim kemarau, sumur warga berubah rasa menjadi asin karena terinstrusi atau tercampur air laut. Sumur yang asin tak lagi dapat dikonsumsi warga. Sedang instalasi PDAM setempat tak lagi mengalir karena sumber mata air semakin berkurang. Untuk kebutuhan seperti memasak dan minum, warga harus membeli air. Air sumurnya gimana, Bu? Kalau air sumur di sini asin, Pak. Oh, nggak bisa ataupun artetis juga tidak bisa dikonsumsi untuk minum. Hanya untuk mandi dan untuk yang cuci-cuci masih bisa. Jadi kalau PDAM-nya macet, nggak ada bantuan, terus dari mana? Beli? Dia beli. Beli? Di sini kan ada yang jual air beli di sana. Oh iya. Menurut data dari BPBD Kota Tegal, ada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Tegal Timur, Tegal Barat, dan Kecamatan Margadana yang rawan kekeringan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.